Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Garapurina dengan NIM akhir 1004. Saya dari kelas A pemrograman website. Di sini saya akan menjelaskan video untuk proyek UTS pemrograman website saya. Di sini setelah perkenalan, eh, dilanjutkan dengan inti website, yaitu jelaskan singkat membuat web apa, menggunakan apa dengan tema pengelolaan yang dipilih. Web yang saya buat ini adalah web yang digunakan untuk proses reservasi lapak pemancingan. Jadi di sebuah tempat pemancingan itu di tiap-tiap kursinya ada lapak. Nah, agar orang-orang itu tidak tidak ke tempat langsung, jadi mereka sudah bisa reservasi terlebih dahulu seperti itu. Jadi mereka tidak akan merasa datang kemudian ternyata lapaknya sudah penuh dan harus pulang dengan rasa sedih seperti itu. Terus habis itu menggunakan apa? Nah, menggunakan websitenya ini menggunakan Laravel untuk frameworknya. Terus habis itu bahasanya PHP, HTML, CSS. Terus untuk tampilannya itu pakai Blade ini, pakai Blade seperti ini, Blade.php. Untuk bahasanya itu pakai HTML, terus habis itu ada CSS juga, dan menggunakan Laravel, terus habis itu ada konsep MVC seperti ini, ada controller juga, dan view-nya begini. Terus, terus, oh ya datanya itu tidak pakai database, tetapi saya menggunakan controller. Jadi saya gabung di sini dengan menggunakan session agar sesuai dengan ketentuan UTS seperti itu. Terus terus tema pengelolaan yang dipilih, pengelolaannya di sini aslinya saya menggunakan lapak lapak.blade.php harusnya, tetapi karena di ketentuan menggunakan pengelolaan, jadi saya ubah nama saja menjadi pengelolaan. Pengelolaannya itu isinya tentang lapak-lapak gitu, tentang kursi yang akan dipesan nantinya, yang akan direservasi nantinya. Jadi berisi tentang pembukingan lapak-lapak itu untuk pengelolaannya. Tapi karena di sini masih admin, eh, kurang lebih nanti ada tambah lapak, kemudian ada edit sama hapus gitu. Terus demo project. Oh ya, karena di sini untuk loginnya sudah saya cantumkan untuk username dan passwordnya seperti ini. Untuk data profilnya nanti. Jadi ada yang admin, ada yang user. Tetapi karena tampilan user belum jadi, jadinya nanti ketika salah satu akun ini di login kan, dua-duanya akan masuk ke dashboard admin. Seperti itu. Hmm. Oke, kurang lebih untuk isi beranda seperti ini. Ini berada di beranda, ada ini sebagai konten, ada judulnya, kemudian ada tampilan lapak, kemudian ada data kolam, dan footer. Dan ini navbarnya. Terus di landing page ini, oh ya beranda ini termasuk landing page. Terus habis itu lapak, ada searching sama filternya. Terus ada login, ada register juga. Itu. Terus kita coba login menggunakan akun admin. Nah, di sini akan muncul di dashboard admin, di mana di sini akan memunculkan admin sama datang admin. Di mana ini
termasuk request handlingnya atau berasal dari controller. Terus di profil, akan munculin data akunnya yang sudah saya buat di controller, terus sama juga di navbarnya ada, terus di lapak juga ada juga sama navbarnya. Kalau semisal kita logout, terus ganti akun menjadi user, login, nah sama datanya akan berubah jadi user. Begitupun yang di profil akun, username-nya jadi user, nama lengkapnya Nabil Hagar, padahal yang sebelumnya admin itu admin Hookpoint, terus untuk passwordnya jadi user 123. Untuk edit profil ini masih belum, terus di lapak juga sudah berubah jadi user, terus kurang lebih sama isinya, tapi harusnya user ini munculinnya booking sekarang. Karena tampilannya belum dibuat, jadi kurang lebih masih sama masuknya di halaman admin. Jadi baru bisa login di dua akun ini saja. Terus logout. Sudah sepertinya itu. Terus sebelum ke penjelasan teknis, mungkin coba ikut persyaratannya ya. Di sini untuk kelengkapan filenya ada root, controller, layout, root pakai web PHP, web.php ini, terus habis itu controllernya pakai page controller .php, terus layoutnya app.blade ini. Tetapi karena di sini saya punya dua yaitu ada yang landing page sama admin, jadi di sini saya tambahkan admin.blade.php. Karena strukturnya berbeda. Yang landing page hanya punya navbar sama footer, kalau yang admin itu punya navbar sama sidebar. Terus ada view login, dashboard, pengelolaan, profile. Di sini sudah ada login, dashboard, pengelolaan, profile, terus komponennya navbar dan footer. Komponennya sudah punya navbar dan footer. Nah, navbar ini tuh ada dua karena tampilannya yang berbeda antara navbar saat di landing page sama navbar saat sudah login di halaman admin. Terus ada logout juga, logout modal ini agar mudah, agar lebih rapi saja untuk yang di halaman admin gitu. Terus ada sidebar juga, saya menambahkan sidebar. Terus MVC, panggil dan diatur melalui controller. Untuk MVC-nya, dari yang membuat seperti ini ada landing page lah Pak, terus habis itu proses login, register, login, terus proses register. Nah itu sudah ada semua di sini. Login, proses login, terus habis itu ada landing, terus habis itu register, proses register, begitu. Terus, back directive, ini ada extend, section and section, sepertinya ada di sini, ada extend, section and section, terus
Yield itu di yield itu di sini. Ini untuk memasukkan konten dari tiap-tiap view dan ada juga scriptnya. Jadi kalau misal antar view itu beda script, jadi bisa ditaruh di yield ini. Kalau misal scriptnya sama, bisa disesuaikan di layoutnya langsung. Terus apa lagi? Sama include. Include ini untuk manggil komponen navbar, footer, atau sidebar gitu-gitu. Terus request handling tadi sudah bisa menampilkan username atau bisa dikirim ke dashboard dan profile. Bahkan sudah bisa juga ditampilkan di pengelolaan. Terus ada array rendering, data list dari controller berhasil ditampilkan 100%, kurang lebih sama harusnya. Ada 20 juga karena tadi di lapak itu ada 4 card satu barisnya terus sampai A5 jadi ada 20. Terus salah. Ah, terus kreativitas UI sama video. Oke, sudah. Lanjut ke penjelasan teknis. Tunjukin file route dan controller. Jelaskan pengelolaannya. Nah, kalau semisal login, ini saya punya get dan post, di mana get ini untuk nampilin view-nya, terus post ini untuk memproses login-nya atau eh, untuk mengambil inputan dan dibawa ke controller itu. Nah, terus di controller sendiri sama, ada login, di mana return view atau menampilkan loginnya. Seperti yang saya bilang sendiri, ini adalah get. Kemudian proses login post. Di sini mengambil inputannya atau username dan password. Terus sudah membuat datanya terlebih dahulu untuk users, di mana ada admin dan user. Terus habis itu validasi inputannya kosong atau tidak. Kalau ada isinya, dia bakalan ngecek apakah sudah sesuai dengan ini tadi, data yang sudah dibuat. Kalau sudah sesuai, dia akan mengirim ke dashboard. Kalau tidak, kalau kalau kosong, ini tadi validate, itu dia akan mengirimkan error message username atau password salah. Seperti itu. Terus untuk yang pengelolaan di web.php, di sini pengelolaan dia get karena semua menampilkan pengelolaannya atau card-card lapaknya. Jadi tidak diproses seperti login. Jadi tidak ada post. Seperti itu. Terus di page controller di pengelolaan sama lapak ini hampir sama. Cuman bedanya kalau yang di lapak itu tam- aduh, tampilannya seperti ini. Dia pakai booking sekarang. Kalau yang di pengelolaan dia pakai edit sama hapus. Oh ya, belum nampilin yang itu, yang login itu tadi. Buat yang di dashboard, dia kan munculnya di bagian navbar. Nah, sedangkan navbarnya itu saya pisah. Nah, munculnya tuh di sini, kayak ini. Terus habis itu, kalau yang di profil, munculinnya selain di navbar itu juga munculin di card profilnya itu pakai yang ini, ini, terus ini, seperti itu. Terus lanjut lagi ke yang pengelolaan tadi.
Ya, kurang lebih sama ya antara pengelolaan dan lapak. Di sini pengelolaan ngambil data get data lapak. Get data lapaknya ini tadi yang ada 20 itu. Terus habis itu di sini ada searching. Di mana searchingnya itu mencari berdasarkan nama dan jenis lapaknya atau kolamnya kolam apa. Terus habis itu ada filter. Filternya berdasarkan jenis sama status. Jenisnya ini ya kolamnya kolam apa dan statusnya itu available atau not available. Terus lapak kurang lebih sama dan munculinya di pengelolaan seperti ini. Lapak as lapak, terus habis itu memunculkan image-nya, terus namanya, jenis, terus harga, terus deskripsi, status, dan tombolnya. Terus di lapak, ya kurang lebih sama juga. Ada gambar, nama, jenis, harga, deskripsi status, dan tombolnya booking sekarang. Terus di dashboard juga muncul, kok dashboard? Landing page. Landing page juga munculin kurang lebih sama yang di page controller landing. Nah ini, karena dia nggak ada, apa namanya, nggak ada searching sama apa filternya. Nah, jadi landing page-nya ini atau landingnya ini itu cuman cuman ngambil get data lapak sambil nge-return view-nya landing page dan ini compact lapak seperti itu. Terus, oke, mungkin cukup sekian penjelasan project UTS pemrograman website saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.